Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Rahmat Bagja mengkritik tajam manuver yang dilakukan Partai Umat bahwa akan menggunakan politik identitas. Terlebih berkampanye melalui tempat ibadah. Bagja menegaskan bahwa politik identitas sudah jelas sangat berbahaya dan sudah dirasakan sebelumnya pada pemilu 2019. Kalau seperti itu, berpolitik di masjid akan terjadi pertentangan sosial. Partai Umat harus hati-hati karena akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput. Itu yang paling berbahaya. Rilisnya pada Selasa tanggal 14 Februari tahun 2024. Pihaknya juga menegaskan partai politik tidak boleh berkampanye dan berpolitik di masjid ataupun rumah ibadah lain. Sebab, masjid bukan hanya milik pemilih parpol tertentu. Bawaslu juga mengingatkan Partai Umat untuk mengurungkan niatnya menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik. Ia juga meminta Partai Umat untuk memberikan klarifikasi mengenai rencana penggunaan masjid tersebut. Apabila Partai Umat tetap berpolitik di masjid, Bawaslu memastikan akan menindaknya. Penindakan tegas akan dilakukan Bawaslu saat masa kampanye, tanggal 28 November tahun 2023 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Sebelum masa kampanye, Bawaslu tidak bisa menindak pelanggaran karena tidak diberikan kewenangan oleh UU Pemilu. Kendati demikian, Bawaslu akan tetap berupaya mencegah Partai Umat berpolitik di masjid dengan meminta Pemda menegakkan perda terkait larangan berpolitik di tempat ibadah. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi perubahan. Termasuk Partai Umat yang belakangan menyampaikan dukungannya ke Anies Baswedan. Gus Coy kemudian merespons pernyataan Ketum Partai Umat, Ridho, yang menyebut umat adalah politik identitas. Menurut Gus Coy tak ada yang salah dengan ungkapan itu. Artinya, Nasdem secara prinsip mendukung cara apapun termasuk politik identitas di Pilpres 2024 nanti. Dan hal itu artinya juga bahwa Partai Besutan Surya Paloh secara tidak langsung menyangkali statusnya sebagai partai nasionalis. Namun bagi kaum yang sehat nalar, kaum yang mencintai bangsanya, terserah apapun istilahnya, intinya, demi persatuan dan kesatuan, politik identitas wajib ditentang, apalagi dimanfaatkan sebagai senjata politik di negara yang tercinta ini.